Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila dari Akuntansi 20E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku organisasi bab 7 yaitu konsep motivasi. Yang pertama ada apa itu motivasi? Motivasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi kali ini itu lebih cenderung terhadap motivasi para pekerja. Selanjutnya ada 3 elemen motivasi. Pertama ada kekuatan atau inner-sighty, yaitu menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kekuatan merupakan elemen yang sangat difokuskan dalam motivasi. Kekuatan yang besar tidak akan mendapatkan hasil kinerja yang baik tanpa adanya sebuah arahan atau direction, yaitu upaya yang disalurkan dalam suatu arahan yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Nah, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan antara mutu arahan, mutu upaya agar bisa sejalan dengan kekuatannya. Yang ketiga ada ketekunan atau persistensi, yaitu mengukur beberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Nah, di sini tuh individu yang memiliki motivasi yang tinggi, dia itu dapat bertahan lama dalam tugasnya karena dia ingin mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya ada teori-teori awal motivasi. Pertama ada teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, hierarki 5 kebutuhan yaitu pertama ada fisiologis, kedua rasa aman, ketiga sosial, keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Pertama ada fisiologis, itu meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, seks, dan kebutuhan fisik yang lainnya. Kalau rasa aman itu meliputi perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga ada sosial, itu lebih ke kasih sayang, persahabatan, rasa memiliki, dan sebagainya. Yang keempat ada penghargaan, itu meliputi ada 2 faktor, internal dan eksternal. Yang internal itu misalnya harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Dan faktor-faktor eksternalnya itu status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir ada aktualisasi diri, itu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi, dan pemenuhan diri. Nah, di sini ada kebutuhan dari hierarki, itu ada kebutuhan tingkat bawah dan tingkat atas. Kebutuhan tingkat bawah itu kebutuhan yang terpenuhi secara eksternal, meliputi kebutuhan fisiologis dan keamanan. Nah, kalau kebutuhan tingkat atas itu kebutuhan yang terpenuhi secara internal, meliputi kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, di sini ada urutannya, itu dari yang paling atas ada aktualisasi diri, bawahnya ada penghargaan, bawahnya lagi ada sosial, bawahnya lagi ada keamanan, dan yang terakhir ada fisiologis. Selanjutnya ada teori X dan teori Y. Teori X itu cenderung ke hal negatif dan teori Y itu lebih positif. Teori X itu ada 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer. Pertama ada karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua ada karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. Yang ketiga ada anggapan bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Yang keempat ada sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan ambisi. Jika teori Y itu lebih ke hal positif, itu ada 4 asumsi juga. Pertama ada karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti halnya istirahat atau bermain. Yang kedua ada karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Yang keempat ada karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Dan para peneliti telah menyimpulkan bahwa sudut pandang sifat manusia para manajer tersebut didasarkan pada asumsi tertentu yang membentuk perilaku para manajer terhadap para pekerjanya. Selanjutnya ada teori 2 faktor. Pertama teori 2 faktor yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor hygiene atau faktor murni itu faktor-faktor yang seperti kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, pengawasan, dan imbalan kerja yang ketika sesuai dengan suatu pekerjaan membuat para karyawan puas. Ketika faktor-faktor ini sesuai, karyawan tidak akan merasa tidak akan puas. Jadi karyawan itu pasti merasakan kepuasan sendiri.
Yang keempat, ada teori kebutuhan David. Itu dibagi menjadi 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Kebutuhan pencapaian adalah dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar yang berjuang untuk berhasil. Kebutuhan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Kebutuhan afiliasi, keinginan untuk menghubungkan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori ini itu pada intinya bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang paling penting dalam membantu menjelaskan sebuah motivasi. Selanjutnya ada teori-teori kontemporer motivasi. Pertama ada teori penentuan nasib sendiri. Teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Hasil perkembangan baru-baru ini mengenai teori penentuan nasib sendiri adalah kesesuaian diri yang mana mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan mereka konsisten dengan minat mereka dan nilai inti. Dalam teori ini, jika para individu yang memiliki kontrol diri yang cukup baik, yang dapat mengatur dalam tindakannya, mereka itu menganggap bahwa tugas-tugas yang sudah diselesaikan itu sebuah kewajiban tersendiri untuk mereka. Selanjutnya ada teori Selanjutnya, yang kedua ada teori penetapan tujuan. Pada kenyataannya, mengungkapkan efek yang mencengangkan dan atas ketegasan tujuan, tantangan, dan umpan balik kinerja. Mengimplementasikan penetapan tujuan. Manajer berdasarkan tujuan adalah suatu program yang meliputi tujuan secara spesifik, ditetapkan secara partisipasif dalam suatu periode waktu yang eksplisit dengan umpan balik atas perkembangan tujuan. Jadi pada intinya dalam teori ini itu mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya ada teori efikasi diri, yaitu mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka dia akan berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, para peneliti yang mengembangkan teori efikasi diri, Albert Bandura, mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. Pertama, ada kemahiran dalam melaksanakan, pemodelan yang dilakukan, bujukan secara lisan, dan stimulasi. Selanjutnya, ada teori penguatan, mengambil sudut pandang dengan behavioristik, menyatukan kondisi penguatan perilaku. Teori ini mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika ia melakukan beberapa tindakan. Pada intinya, dalam teori ini itu perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensinya. Selanjutnya, ada teori pembelajaran sosial adalah suatu pandangan yang dapat kita pelajari baik melalui observasi dan pengalaman secara langsung. Ada 4 proses yang menentukan pengaruh mereka pada individu. Pertama, proses atensi, proses retensi, proses produksi penggerak, dan proses penguatan. Contohnya di sini adalah model. Dari proses atensi terlebih dahulu, orang-orang belajar dari model hanya ketika mereka mengaku dan mencurahkan perhatian pada fitur pentingnya. Proses retensinya itu pengaruh dari model bergantung pada seberapa baiknya individu mengingatkan tindakan model setelah model tidak lagi siap tersedia. Yang ketiga, proses produksi penggeraknya itu proses ini mendemonstrasikan bahwa individu dapat mengerjakan aktivitas yang dicontohkan. Proses penguatannya, para individu termotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dicontohkan jika intensif, yang positif, atau imbalan yang diberikan. Selanjutnya ada teori keadilan atau keadilan organisasi adalah perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidaknyamanan. Ada 4 keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan informasional, dan keadilan interpersonal. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu memusatkan perhatian pada kewajaran hasil, misalnya gaji dan pengakuan yang diterima oleh para pekerja. Yang kedua, keadilan prosedural, yaitu meneliti bagaimana hasil yang akan dialokasikan. Nah, selanjutnya itu ada dibagi lagi menjadi 2 keadilan, yaitu keadilan informasional dan keadilan interpersonal. Nah, dibagi lagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, keadilan informasional, yaitu yang akan mencerminkan apakah para manajer memberikan kepada para pekerjanya penjelasan atas keputusan pokok dan para manajer yang jujur dengan pekerjaannya akan lebih dirasakan adil ketika diperlakukan oleh para manajer tersebut. Sedangkan keadilan interpersonal itu yang mana mencerminkan apakah para pekerja diperlakukan
dengan rasa hormat dan bermartabat. Yang terakhir ada teori ekspektansi, yaitu menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Nah, di sini itu memusatkan pada 3 hubungan. Pertama, hubungan upaya kinerja, hubungan kinerja imbalan, dan hubungan imbalan tujuan pribadi. Yang pertama, hubungan upaya kinerja, yaitu probabilitas dirasakan oleh individu yang mengerahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengarahkan pada kinerja. Yang kedua ada hubungan kinerja imbalan, yaitu keadaan yang mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkatan tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hal yang diinginkan. Yang ketiga hubungan imbalan tujuan pribadi, yaitu keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu untuk kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial tersebut bagi individu. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi bab 7, konsep motivasi perilaku organisasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.